Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ujung hidup Merzhi von Lu Kara Mustafa Pasha berakhir mengerikan. Dia dihukum mati oleh Sultan Turki usai gagal menggempur jantung Eropa, yakni di Wina, Austria. Kara Mustafa adalah Wazir Agung atau Menteri Utama Turki Utsmani yang memimpin pengepungan Wina pada tahun 1683. Dia lahir pada tahun 1634 dan dihukum mati tepat pada tanggal 25 Desember tahun 1683 di Belgrade, Serbia. Pertempuran Wina terjadi dalam bingkai Perang Austria-Ottoman pada tanggal 12 September tahun 1683 antara pasukan kerajaan Ottoman dan tentara Austria dan Polandia. Wina adalah ibu kota Austria yang menjadi tempat pertempuran selama 2 bulan dikepung tentara Ottoman, dan kemenangan sudah hampir jatuh ke tangan mereka. Namun Kaisar Austria kemudian mendapat bantuan dari Polandia sehingga kepungan tentara Ottoman bisa dilawan dan mereka terpaksa mundur dari medan pertempuran. Pengepungan tersebut dimulai pada tanggal 14 Juli tahun 1683, tetapi pertempuran utamanya terjadi pada tanggal 12 September tahun 1683. Pertempuran itu menandai titik balik dalam konflik sepanjang 300 tahun antara pasukan kerajaan-kerajaan Eropa Tengah dan kerajaan Ottoman. Selama kurang lebih 16 tahun setelah pertempuran itu, kaum Habsburg dari Austria dan sekutu mereka bergerak merebut dan mendominasi wilayah selatan Hongaria dan Transilvania dari kerajaan Ottoman. Pengaruh Ottoman pun semakin kecil, sehingga pada tahun 1923, pengaruh Ottoman hilang sama sekali. Dilansir dari buku karya Caroline Frinkel, Osman Dream, The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923. Sultan Turki Utsmani saat itu, yaitu Sultan Mehmed IV, tidak sepenuhnya setuju dengan aksi militer di Wina. Soalnya sudah ada perjanjian damai Fasvar pada tahun 1664 sebelumnya antara Turki Utsmani dengan dinasti Habsburg. Kaum ulama juga tidak setuju dengan invasi militer ke Wina. Di mata Syekhul Islam, penyerangan ke Wina itu tidak sah. Namun Kara Mustafa sudah sangat ingin melakukan penyerangan. Dia mulai melebih-lebihkan cerita bahwa wilayah perbatasan di barat sana sudah tidak aman, demi meyakinkan Sultan agar setuju dengan aksi militer ke Wina. Meninggalkan segala pro kontra, serdadu Turki Utsmani tetap berangkat ke Wina. Kepanikan melanda para ningrat dinasti Habsburg begitu tahu pasukan Turki sudah mendekati ke Wina. Penguasa Kekaisaran Suci Roma, Leopold I dan keluarganya harus mengungsi dari Wina ke Passau, Jerman. Pasukan Turki Utsmani akhirnya sampai di Austria dan mengepung Wina pada tanggal 17 Juli hingga tanggal 12 September tahun 1683. Sultan Mehmed IV yang sedang berada di Belgrade saat ini adalah ibu kota Serbia, terkejut dengan kenekatan Kara Mustafa Pasha, sang Wazir Agung. Dia heran bagaimana bisa Kara Mustafa melancarkan invasi tanpa mengindahkan sikap Sultan dan ulama. Namun Sultan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pasukan Kara Mustafa mengepung benteng Wina dari segala sisi, namun Wina menolak untuk menyerah. Benteng pun dibombardir. Sebulan kemudian pasukan Kara Mustafa bisa menerobos benteng pertahanan Wina. Pasukan Persemakmuran Polandia Lituania bekerja sama dengan dinasti Habsburg mempertahankan Wina. Bavaria juga mengirim pasukan. Untuk sementara waktu ini, seolah-olah ada persatuan melawan musuh bersama dengan motif agama. Bahkan pihak Sakson yang beragama Kristen Protestan juga mengirim pasukan. Beginilah jumlah pasukan yang saling berhadapan.
Pihak Wina dipimpin oleh Raja Polandia, yaitu John III Sobieski. Jumlah pasukan sekitar 90.000, terdiri dari pasukan Austria di sebelah kiri, Jerman di tengah, dan pasukan persemakmuran Polandia-Lituania di sebelah kanan. Sedangkan di pihak Turki Utsmani dipimpin oleh Kara Mustafa dengan jumlah pasukan kurang lebih 140.000, terdiri dari pasukan Turki, Moldavia, Wallachia, dan Tatar. Meski jumlah pasukan Turki Utsmani lebih besar, namun mereka mengalami kekalahan. Pasukan di bawah panji-panji aliansi suci yang membela Kekaisaran Suci Roma mendapatkan kemenangan. Sultan Mehmed IV di Bugret marah besar mendengar kabar kekalahan pasukan Kara Mustafa yang telah menghambur-hamburkan nyawa manusia. Sultan mengirim surat ke Kara Mustafa supaya cepat balik ke Bugret. Namun Kara Mustafa tak langsung pulang dengan alasan sakit. Orang-orang di sekitar Sultan kemudian menghasut Sultan agar menghukum mati Kara Mustafa. Tepat pada hari Natal tanggal 25 Desember tahun 1683 di Bugret. Saat itu adalah momen eksekusi mati sang pemimpin pengepungan Wina yang gagal itu, Wazir Agung Merzifenlu Kara Mustafa Pasha. Ini bukanlah pemenggalan biasa. Eksekusi mati orang sekelas Wazir Agung dilakukan dengan cara khusus, yakni dicekik dengan tali sutra. Kata-kata terakhirnya ada berbagai versi legenda. Henry Elliot Meldon menyebut kata-kata terakhir Kara Mustafa adalah, "Pastikan dulu kamu mengikatkan talinya dengan benar." Versi lain menyebut kata-kata terakhir Kara Mustafa adalah, "Apa aku akan mati sesuai dengan kehendak Tuhan?" Setelah eksekusi mati dilakukan, tubuh Kara Mustafa dikubur di halaman masjid seberang istana Bugret. Kepala Kara Mustafa dibawa ke Istanbul untuk dikuburkan di Grand Bazaar. Ada versi lain sebagaimana dituliskan Hewell Williams, kepala Kara Mustafa dibawa di atas piring perak. Itulah sekelumit kisah tragis tentang pemimpin perang Turki yang dihukum mati oleh Sultan karena kalah perang. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.